Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus uji antibiotik ciprofloxacin terhadap pertumbuhan Escherichia coli secara in vitro. Latar belakangnya, Escherichia coli adalah bakteri yang secara alami hidup di saluran pencernaan manusia sebagai flora normal. Meski biasanya tidak berbahaya, bakteri ini akan menjadi patogen dan menyebabkan infeksi, seperti diare dan infeksi saluran kemih, terutama dalam kondisi tertentu. Saat ini, pengobatan infeksi Escherichia coli sangat bergantung pada antibiotik, salah satunya ciprofloxacin. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat beresiko menimbulkan resistensi sehingga pengobatan menjadi kurang efektif dan komplikasi dapat meningkat. Alasan dilakukan penelitian. Peningkatan kasus resistensi antibiotik menyebabkan lama rawat inap pasien menjadi lebih panjang dan biaya pengobatan meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji sensitivitas antibiotik untuk memastikan apakah antibiotik yang sering digunakan masih efektif terhadap bakteri penyebab infeksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ciprofloxacin masih mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli secara in vitro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan antibiotik ciprofloxacin terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro melalui pengujian sensitivitas antibiotik berdasarkan pembentukan zona hambat. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Stikes Utama Abdi Usada Tulungagung. Sampel penelitian berupa isolat bakteri Escherichia coli yang diuji secara langsung dengan pemberian antibiotik ciprofloxacin. Persiapan larutan kontrol positif. Kontrol positif pada penelitian ini menggunakan larutan ciprofloxacin 1000 ml 1 ml yang diambil dari larutan induk ciprofloxacin pada saat uji sensitivitas cakram kertas steril direndam dalam larutan ciprofloxacin tersebut. Kontrol positif ini digunakan sebagai pembanding efektivitas daya hambat antibakteri terhadap Escherichia coli. Persiapan larutan kontrol negatif. Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah air suling steril Aquades yang telah disterilkan menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm. Kontrol negatif ini digunakan sebagai pembanding untuk memastikan tidak adanya efek. Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah air suling steril Aquades yang telah disterilkan. Kontrol sebagai pembanding untuk memastikan tidak adanya efek antibakteri dari pelarut. Metode uji sensitivitas. Metode yang digunakan adalah metode difusi cakram, Dick's diffusion. Metode ini dilakukan dengan meletakkan cakram kertas yang telah diberi antibiotik di atas media agar yang telah diinokulasi bakteri. Aktivitas antibiotik ditentukan berdasarkan terbentuknya zona bening di sekitar cakram. Media yang digunakan adalah Mueller-Hinton agar MHA. Karena media ini merupakan standar untuk uji sensitivitas antibiotik, uji sensitivitas dengan metode difusi cakram dilakukan menggunakan difusi cakram. Tahap awal, penyeka kapas steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri Escherichia coli yang telah disuspensikan dalam larutan NaCl 0,9%. Selanjutnya, suspensi bakteri tersebut dioleskan secara merata pada permukaan media Mueller-Hinton agar MHA dengan pola zigzag secara aseptik. Setelah itu, media dibiarkan pada suhu ruang selama 5-15 menit untuk memberikan waktu adaptasi bakteri sebelum pemberian cakram uji. Prinsip zona hambat. Zona hambat adalah daerah bening yang terbentuk di sekitar cakram antibiotik pada media agar yang menandakan tidak adanya pertumbuhan bakteri.
Terbentuknya zona bening menunjukkan bahwa antibiotik mampu menghambat atau membunuh bakteri uji. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka semakin tinggi efektivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Diameter zona hambat diukur menggunakan satuan mm sebagai dasar penentuan tingkat sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Konsentrasi antibiotik yang diuji. Antibiotik ciprofloxacin diuji pada beberapa variasi konsentrasi, yaitu 125 mg per mili, 250 mg per mili, 500 mg per mili, dan 750 mg per mili. Selain itu, digunakan kontrol positif berupa ciprofloxacin dan kontrol negatif berupa aquadia-steril untuk memastikan validitas hasil penelitian. Setiap diperlakukan sebanyak 6 kali pengulangan guna meningkatkan ketelitian dan kendala data hasil pengukuran zona hambat. Prosedur singkat penelitian. Suspensi bakteri disesuaikan dengan standar 0, micfarland. Kemudian diinokulasikan secara merata pada media MHA. Cakram antibiotik diletakkan di atas media lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, diameter zona hambat diukur menggunakan penggaris atau jangka sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh konsentrasi ciprofloxacin yang diuji menghasilkan zona hambat dengan diameter lebih dari 21 mm. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri Escherichia coli bersifat sensitif terhadap ciprofloxacin. Interpretasi hasil berdasarkan kriteria sensitivitas antibiotik, zona hambat dengan diameter lebih dari 21 mm dikategorikan sebagai sensitif. Dengan demikian, sebuah konsentrasi ciprofloxacin diuji masih efektif dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli secara in vitro. Baiklah, pembahasannya adalah efektivitas ciprofloxacin disebabkan oleh mekanisme kerjanya yang menghambat enzim DNA gyrase dan topoisomerase 4. Enzim ini berperan penting dalam proses replikasi DNA bakteri. Jika replikasi DNA terganggu, bakteri tidak dapat berkembang dan akhirnya mati. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ciprofloxacin masih efektif terhadap 6 coli meskipun terdapat laporan resistensi pada kondisi tertentu. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan secara in vitro, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi klinis pada tubuh manusia. Faktor sistem imun dan farmakokinetik obat tidak dianalisis sehingga diperlukan penelitian obat tidak dianalisis. Sehingga diperlakukan penelitian lanjutan secara in vivo dan uji klinis untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antibiotik ciprofloxacin masih bersifat sensitif terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro dan seluruh konsentrasi yang diuji. Ciprofloxacin masih layak digunakan sebagai terapi infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli dengan catatan penggunaan harus dilakukan secara rasional untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Berikut adalah paparan materi dari kelompok 4. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.